Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini, seberapapun kami yang ada. Kami rindu bertemu kembali, kami rindu belajar tentang kebenaran-Mu Tuhan. Ajari kami punya hati yang rendah hati Tuhan, untuk menerima setiap kebenaran-Mu yang mengajar kami untuk semakin dekat dengan Engkau, menuju keserupaan dengan-Mu ya Bapa. Berkati pemuritan kami malam hari ini. Izinkan kami meninggikan Engkau lewat pujian yang kami naikkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara siapkan hati. Kita akan sembah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari segenap hati katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, 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 terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari tinggikan Tuhan, sebab Dia yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan.
kemuliaan bagimu, Yesus Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, Kau Allah yang layak terima sembah dari setiap umat-Mu. Kami tinggikan Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Terpujilah, terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan sampaikan pemuritan hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, yuk sama-sama kita langsung lihat ya. Judulnya The Woman, the Child, and the Dragon ya. Jadi apa yang kita bahas malam ini itu unik, sangat unik sekali. Kita baca Wahyu pasal 12 yuk. Perempuan dan naga sampai ayat yang ke-6 ya. Saya minta untuk kita konsentrasi, jangan jauh-jauh dari Alkitab sebab ini adalah sumber utama kita. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, jadi tanda kedua. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana ia telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Oke, sekarang kita bahas ya. Saya mulai dengan paparan yang mungkin Bapak Ibu akan rasa aneh. Loh, ini paparannya apa? Kok ini ditampilkan apa? Bapak Ibu, Saudara, saya ini senang melihat yang namanya Discovery Channel atau History Channel ya. Istilahnya mengenai dokumenter-dokumenter. Nah, satu ketika saya nonton mengenai penjelajahan yang impossible ya. Impossible. Judulnya Mariana Trench. Mariana Trench ini adalah palung Mariana. Jadi ada tempat yang paling dalam di bumi ini ya, di dekat Jepang dan Kepulauan Guam ya. Lokasinya dalam sekali. Nah, palung ini, palung ya namanya palung, jadi ada cerukan yang dalam, itu seperti huruf V dan membentuk sepanjang 2.550 km. Jadi hampir 2,5 kalinya Pulau Jawa, bisa kebayang nggak ya? Nah, palung ini punya kedalaman maksimalnya adalah sampai hari ini loh ya update-nya 11.035 meter di bawah permukaan laut. Yang saya tertarik adalah apa? Ahli-ahli kelautan itu menyatakan begini, selama ini mereka ngerti, halah
spesies-spesies yang ditemukan ya paling itu saja. Tetapi ketika Mariana Trench ini diketemukan dan kemudian ada ahli-ahli oceanologi yang merancang kapal selam yang luar biasa untuk penjelajahan, dan mereka lihat ternyata apa yang mereka pelajari selama ini itu dinihilkan oleh penemuan-penemuan yang ada di Palung Mariana. Nah, saudara bisa lihat di gambar ya. Lihat ternyata apa? Lihat makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam, luar biasa. Nah, orang-orang yang selama ini hanya mempelajari, hanya sampai apa? Saudara bisa lihat, average ocean itu 4.267 meter atau 4,2 kilometer. Itu yang mereka selama ini petakan. Tetapi pada saat mereka ketemu Mariana Trench yang dalamnya 11 kilometer lebih, wah, ilmu mereka diperbarui lagi. Nah, maksudnya apa sih? Kok bahas ini? Nah, saya teruskan ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat gambar yang ada di samping. Itu salah satu hewan yang ditemukan di dalam dengan tekanan yang sangat luar biasa. Dan para ahli mengejutkan. Kenapa? Wajahnya mereka kayak monster-monster. Dan mereka berkata, ini penemuan, itu baru satu penemuan. Nah, demikian juga mengenai kitab Wahyu, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya katakan, ketika ini ditulis tahun 8196 oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, yang terjadi adalah apa? Banyak orang menyelidikinya, dan kalau orang mengatakan, sudah, ini lengkap. Ada penemuan-penemuan, ada pengertian-pengertian, ada pengupasan-pengupasan. Nah, sama seperti Mariana Trench, makin mendekati kedatangan Tuhan Yesus, makin banyak rahasia yang sudah dibongkar, yang sudah diungkapkan. Jadi, kalau kita belajar mengenai kitab Wahyu dan banyak orang ngomong ini pokoknya, nah saya nggak berani beri tanggapan. Kenapa? Karena semakin beri tanggapan, kita akan terlihat jadi bodoh di depan mereka. Kenapa? Karena yang namanya ilmu teologi itu, coba yang Kak Ane sampaikan, yang saya sampaikan, itu kita dalami. Seperti Mariana Trench, baru 4.000, masih ada 2 kali lipatnya lagi. Bahkan kalau dilihat dari permukaan, hampir 3 kali lipatnya, saudara, pendalamannya. Ayo kita belajar pendalaman ini di 9 ya. Ya, kita akan bahas dulu the woman atau wanita yang ditulis di Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi kalau kita lihat 12 ayat 1, kita kena satu kata atau dua kata frasa dikatakan apa? Tanda besar. Karena nama saya pernah ngajar mengenai kata semeon. Nah, kata semeon ini yang dipakai ya. Untuk tanda itu memiliki akar yang sama dengan kata semaino yang diterjemahkan sebagai signify. Jadi, kalau dikatakan gini, maka tampaklah suatu tanda besar itu Tuhan sedang menyatakan sesuatu kepada para pembaca ini, kepada para pendengar. Masih ingat? Berbahagia mereka yang baca, berbahagia mereka yang dengar, berbahagia bagi mereka yang melakukan. Perhatikan sungguh-sungguh, isinya kitab Wahyu adalah apa? Surat kepada 7 jemaat, surat pengembalaan, pewahyuan, sejarah kerajaan Allah, dan doktrin. Nah, jadi kalau kita melihat, surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya, tentunya Rasul Yohanes pada saat itu sedang menjadi tahanan politik, sehingga ya untuk surat bisa sampai kepada 7 jemaat harus dituliskan pakai apa? Pakai lambang-lambang, pakai simbol-simbol. Nah, kalau lambang itu dalam bentuk apa, maka namanya gematria. Ini juga pasal ini berlimpah sekali dengan yang namanya lambang-lambang. Jadi kalau dikatakan gini, dalam kitab Wahyu kalau kita ngomong soal perempuan, ngomong soal wanita, maka ada beberapa perempuan yang muncul di dalam kitab Wahyu. Contohnya perempuan Isabel. Kita bisa lihat di Wahyu 2 ayat 20 di jemaat Tiatira yang membelokkan jemaat kepada percabulan. Nah, yang kedua yang kita lagi bahas sekarang, perempuan dalam pasal 12 yang berjuang untuk melahirkan dan kemudian melarikan diri dari naga ke padang gurun. Yang ketiga, perempuan yang disebut pelacur besar. Ini saya sangat menunggu untuk membahas pelacur besar ini. Kenapa? Ya daripada takut ya saudara, banyak orang yang takut dengan yang namanya antikris. Sebenarnya yang paling harus ditakuti adalah apa? Yang sangat merusak itu adalah apa? Pelacur besar itu. Dan ini yang paling mengerikan. Kalau kita periksa antikris itu hanya dikasih kuasanya apa? Sebagian kecil dari dunia ini. Tapi pelacur besar ini, penyebaran infeksinya itu sangat luar biasa. Saya
berharap 3 bulan lagi bisa masuk ke pasal 17 ayat 1 ini. Nah, yang keempat, perempuan yang disebut mempelai perempuan. Ya, saya dalam tanda petik, itu semoga kita. Ya, Pak, kok nggak ada di layar kata-kata wahyu? Enggak, soalnya kita pasti tahu kita lagi bahas wahyu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita belajar Alkitab ini, maka kita lihat, masing-masing perempuan itu melambangkan sistem spiritual tertentu atas perkembangan spiritual tertentu dari perspektif Allah. Nah, sebenarnya perempuan ini siapa sih? Perempuan ini siapa sih? Nah, perempuan ini sesuatu yang sangat ilahi, ya. Jadi untuk melambangkan sesuatu yang sangat ilahi itu digambarkan sebagai seorang perempuan, ya. Tapi saudara perhatikan, ya, di situ ada bulan, ada matahari. Coba periksa sekali lagi. Dikatakan gini, berselubungkan matahari pertama, dan dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara masih ingat nggak? Ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Coba saudara perhatikan. Lalu, ia memimpikan pula mimpi yang lain. Saudara tahu kisah Yusuf kan? Pasti sekolah minggu tahu. Kepada saudara-saudaranya katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara tahu? Kalau ini bicara bulan, matahari, ya, dan 11 bintang. 11 bintang, Yusuf kan cerita, berarti dia bintang ke-12. Jadi kalau kita bicara, ada lambang Yakub dan lambang istri Yakub dan 12 anak Yakub. Inilah Israel. Jadi kalau dikatakan ini berselubung matahari dan bulan berada di bawah kakinya, menunjuk kepada perikop Alkitab yang berkenaan dengan janji-janji Allah kepada Israel, terutama kepada raja-raja keturunan Daud. Jadi karena sudah jelaskan waktu itu, Israel itu ya pada saat pecah setelah Salomo, pecah dua kerajaan. Satu Yehuda, ya dari suku Yehuda dengan Benyamin, 10 suku yang lain itu di Israel. Jadi kalau sekarang pun disebut Yahudi, itu dari Jewish, dari suku Yehuda. Jadi kalau dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 1 dikatakan pemenuhan janji-janji tersebut hanya dapat dirintangi, ya, dapat dibatalkan, ya, jika matahari dan bulan beserta bintang dilenyapkan dari hadapan Allah. Nanti di belakang saya akan memperlihatkan kepada saudara bagaimana setan itu dari saat Kejadian 3 ayat 15 berusaha membatalkan yang namanya janji Allah mengenai penyelamatan. Ya, jadi perempuan yang sakit bersalin untuk melahirkan seorang anak, anak itulah yang disebut dengan benih perempuan. Nanti kita buka ya, Kejadian 3 ayat 15. Yuk kita lihat ayat yang kedua. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saya bahas satu-satu ya. Perempuan, naga, setelah itu anak ya. Atau perempuan, anak, dan naga. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini pengejauhantahan personifikasi dari setan. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Jadi sasarannya anaknya. Ya, dikatakan apa? Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan membawa lari kepada Allah dan taktanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kalau kita melihat perempuan itu merupakan personifikasi dari gereja Tuhan. Ya, kalau kita melihat sisi yang satu itu sesuatu yang ilahi. Ya, jadi saya kasih tahu ada bulan, ada bintang-bintang, ada matahari. Itu rencana Tuhan untuk melahirkan Mesias, yaitu anak Allah yang namanya Yesus. Tetapi kalau kita periksa ayat yang ke-6, perempuan ini juga bisa diartikan sebagai apa? Gereja, yang menunjuk pada penderitaan yang dialami gereja Tuhan. Gereja di sini adalah spiritnya. Alkitab menuliskan bahwa yang menganiaya gereja Tuhan, menganiaya Tuhan sendiri. Masih ingat ketika Saulus menganiaya orang-orang kudus, menganiaya orang-orang Kristen pada saat
Kristen mula-mula. Jadi kalau dikatakan perempuan itu lari ke padang gurun, ya, perempuan menggambarkan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang ilahi. Tetapi ketika perempuan itu dikatakan apa? Lari ke padang gurun, ada kata lari ya, bukan dilarikan. Kata lari ke padang gurun ini bicara mengenai gereja Tuhan. Gereja Tuhan lari ke padang gurun. Kalau bicara mengenai padang gurun, tempat itu pasti sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, maka dari itu kita mesti lihat kapan gereja Tuhan mengalami waktu yang sangat tidak menyenangkan. Ya, kita tahu kalau di Nine seringkali diajarin kapan itu saat Yesus naik ke surga, kekristenan itu dianiaya dari tahun 30 sampai tahun 380. Kalau kita periksa 1260, kita ngelihat angka, kita bisa muncul kata 3,5 masa. Ini pengejawantahan dari angka ada berapa banyak hari, berapa banyak tahun yang akan jadi waktu penyiksaan orang-orang percaya. 1260 hari lamanya kan gambaran sebagai 350 tahun. Luar biasa. Padahal ini ditulis tahun 8196. Kekristenan muncul tahun 30. Kristen jadi agama tahun 380. Ini ditulis itu ratusan tahun loh sebelum penganiayaan itu berhenti. Hebat sekali. Ya. Nah, ini loh, saya tuliskan di sini. Dengan penderitaan kekristenan itu dimurnikan. Jadi sengaja sama Tuhan diizinkan masuk ke padang gurun. Tetapi saudara lihat ya, di padang gurun itu mereka dipelihara sama Tuhan. Sekali lagi, penderitaan itu diizinkan. Supaya apa? Justru melindungi kekristenan dari keduniawian. Tapi lucunya, buat saya miris sih sebenarnya. Kristenan ketika jadi agama negara justru mengalami kemerosotan yang sampai pada tingkat sinkritis. Apa artinya? Pada tahun 380, Kristen jadi agama negara. Banyak kuil-kuil itu yang dipaksa jadi gereja. Imam-imamnya tersebut dipaksa jadi orang-orang yang melayani di gereja-gereja. Pada saat itu terjadi percampuran dan itulah mulai kerusakannya kekristenan. Jadi tidak murni. Dan kalau kita lihat dari tahun 380, makin ke sini, makin rusak kekristenan. Ya, karena sudah hampir akhir juga ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ngomong perempuan, perempuan itu adalah sesuatu yang ilahi. Bagaimana rencana Tuhan yang luar biasa untuk melahirkan Mesias. Ketika lahir Mesias, Mesias itulah yang akan disebut sebagai anak. Ya, kita lihat the child ya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Perhatikan. Kalau kita teliti, sebenarnya ini bicara mengenai Yesus dan 100% tidak meleset. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Yuk kita bahas ya. Wahyu 12 menunjukkan pergumulan Bapa di surga sebelum mengutus anak tunggal Bapa untuk menebus dosa umat manusia. Ya, dengan kenosis sampai mati di kayu salib. Anak itu akan mengembalakan poimainien, semua bangsa dengan gada besi. Rhabdosidera. Rhabdosidera, gada besi ini biasa dipakai oleh seorang gembala untuk mengatur, perhatikan. Ya, untuk mengatur. Kalau kita pernah dengar kan di Mazmur 23 dikatakan apa? Gadamu dan tongkatmu. Jadi kalau gembala itu bukan hanya punya tongkat, tetapi punya gada besi. Kalau namanya gada besi itu untuk mengatur, untuk mendisiplinkan. Ya, maka dari itu ketika dikatakan maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Artinya Tuhan akan mengatur dengan ketegasannya Tuhan. Ya, dengan ketegasannya Tuhan. Dan ada dua ya, satunya tongkat-tongkat itu untuk mengarahkan, untuk meluruskan barisan, untuk narik juga kalau ada domba yang sesat. Tetapi gada besi dipakai apa? Untuk menunjukkan sebuah pemerintahan atau pengaturan tegas. Dalam Alkitab, gada besi itu ditulis 3 kali. Mazmur 2 ayat 9, Wahyu 12 ayat 5 yang kita baca, dan Wahyu 19 ayat 5. Pemerintahan gada besi adalah pemerintahan Mesias yang dinubuatkan dalam Mazmur 2 ayat 2 sampai 10. Jadi kalau kita periksa, sebenarnya orang Yahudi ketika 7 jemaat mendengar pemerintahan gada besi, terus dikatakan apa? Anak itu akan dilahirkan dan pemerintahannya memakai gada besi. Bukan tangan besi ya, gada besi. Mereka tahu
ini Mesias. Mereka tahu itu Yesus. Ya, tadi perempuan udah jelas. Yang pertama adalah sesuatu yang ilahi untuk melahirkan Mesias dari bangsa Yahudi. Nah, perhatikan. Yang kedua, perempuan itu bisa juga diartikan ketika dilarikan ke padang gurun, itu bicara mengenai gereja Tuhan yang ditolong, dipelihara sama Tuhan selama 350 tahun. Nah, anak ini juga anak laki-laki yang mengembalakan. Kita tahu, Tuhan kita disebut gembala yang baik. Dia bukan hanya menggembalakan dengan penggembalaan biasa. Ini ciri khas dari Tuhan secara luar biasa, pakai gada besi. Mereka langsung tahu, ini Mesias. Gitu loh. Kata dibawa lari memiliki arti diangkat. Ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang laki-laki yang menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketaktanya. Kata-kata ini coba kalian, dibawa lari. Kalimat dibawa lari, herpaso, memiliki arti diangkat. Hebat ya? Pakai perlambangannya, kalau kita baca, itu kita baca kayak baca dongeng, saudara. Tetapi kalau kita periksa dengan detail, coba saudara perhatikan, kalimat dibawa lari ya, dirampas dan dibawa lari ya kepada Allah dengan tahtanya. Harpaso. Kalau kita periksa harpaso ya, artinya diangkat, dalam bahasa Inggrisnya rapture. Ya. Rapture itu ascension. Rapture itu ascension, artinya diangkat. Makanya waktu Yesus naik ke surga, itu ascension, naik ke surga. Ya, makanya dikatakan pengangkatan, yaitu Yesus yang jadi model untuk nanti berangkat ke surga seperti itu. Jadi kalau kalian katakan gini, tiba-tiba anak itu dirampas dan naik ke takhta Allah. Jadi katakan jelas menunjuk kepada Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Ya, Elia nggak naik ke surga dengan cara gitu, Henok nggak naik ke surga dengan cara gitu, ya. Sebab hanya Tuhan Yesus yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dirampas itu diangkat dan dibawa lari menuju kepada suatu proses fisik, bukan menghilang atau lenyap. Ya, jadi kalau dikatakan diangkat, ya memang proses fisik, naik ke surga itu fisik. Dua malaikat yang nunjuk seperti itu dia naik, seperti itu juga turun. Jelas dikatakan apa? Suatu proses fisik, bukan menghilang atau lenyap, bukan juga memasuki suatu portal multidimensi. Kalau kita nonton film science fiction, ada portal ya, yang ketika masuk situ pindah ke alam lain. Nggak ada seperti itu. Atau juga bukan memasuki metaverse. Nah, perhatikan ya. Anak itu akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ini saya highlight ini, Rabdo Sidera. Ya, saya sudah jelaskan ini. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu, the child, saudara. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Dimulainya tuh dari sini sebenarnya. Kalau Bapak Ibu lihat nanti ketemu titik temu Kejadian 3 ayat 15 dengan Wahyu 12, itu match-nya luar biasa. Ya, Kejadian 3 ayat 15, saya akan bacakan untuk saudara. Ini kutuk buat ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini. Ya, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, Kejadian 3 ayat 15 ini Taman Eden, saudara. Di Wahyu 12 itu kejadiannya ya, si ular yang kecil dulu itu sudah jadi naga, saudara. Dan perempuan itu sudah melahirkan Mesias. Jadi Wahyu 12 itu didasarkan pada ayat ini. Jadi makanya selalu saya katakan bacalah perjanjian lama, bacalah seluruh Alkitab. Kalau enggak, kita enggak akan ngerti. Jadi makanya Kejadian 3 ayat 15 itu sebenarnya adalah apa? Dijawab dengan luar biasa dengan Wahyu 12. Ya. Didasarkan pada ayat ini karakternya tampak sama dan kebenarannya yang diproklamasikan adalah juga sama. Dalam Kejadian 3 permusuhan antara ular dan perempuan. Sedangkan di Wahyu 12 antara naga dan perempuan. Keturunan perempuan dalam Kejadian 3 adalah anak laki-laki dalam Wahyu 12. Kejadian 3 ayat 15 anaknya belum lahir, Mesias belum lahir. Tapi di Wahyu 12 anaknya sudah lahir. Yuk kita bicara mengenai the child ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, iblis. Dan kamu, iblis, akan meremukkan tumitnya. Jadi,
ada satu obsesi dari kuasa kegelapan tentang ayat ini, tentang kutub ini gitu loh. Siapa keturunan itu? Ya jelas dong, iblis tidak mau dong diremukkan. Iblis tidak mau dinyatakan bersalah supaya sampai dia bisa dihukum. Nggak mau dia. Nggak mau, sama sekali nggak mau. Makanya untuk membuktikan iblis bersalah, ya perlu keturunan dari perempuan ini. Makanya diuberlah siapa? Offspring itu. Bahasa Inggrisnya bagus. Offspring. Ya, benihnya perempuan itu. Nah, saya mencatat ada beberapa step konspirasi dari kuasa kegelapan untuk menggagalkan lahirnya keturunan perempuan ini. Lahirnya keturunan yang membuat iblis itu bisa dinyatakan bersalah dan bisa dihukum. Jadi lihat ya, makanya dari zaman ke zaman yang namanya the child itu ya dicoba untuk dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Ini konspirasi. Ini saya mencatat konspirasinya itu ada 8. Konspirasi besar untuk menggagalkan lahirnya penghancur kepala iblis. Penghancur kepala iblis itu saya sebutnya, dan kita tahu adalah Mesias. Yuk kita bahas. Dari Set, saya bahas jadi 8 ya, dari Set sampai air bah. Iblis itu lelah loh, mencari itu beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Siapa anak itu? Dia nggak ngerti rencana Tuhan, dia nggak ngerti isi pikiran Bapa. Dari Set sampai air bah, dari air bah sampai Yakub, dari Yakub sampai orang-orang Yahudi di padang gurun, dari orang-orang Yahudi di padang gurun sampai Raja Daud, dari Daud sampai Ratu Atalia, dari Atalia sampai Raja Ahaz, dari Raja Ahaz sampai Esther, dari Esther sampai Bethlehem. Tetap ingat Kejadian 3:15. Sebab yang dicari adalah keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala. Nah, dari Set ya, Bapak Ibu yang rajin ikut 9, Bapak Ibu tahu ada pengajaran ini. Ya, anak-anak Allah itu kawin sama anak-anak manusia. Munculkan siapa? Nephilim. Siapa? Raksasa. Raksasa bukan raksasa tubuhnya, tetapi raksasa dalam kejahatan. Dari Set sampai air bah, coba bayangkan. Iblis itu, setan itu berusaha mempengaruhi sedemikian rupa, mempengaruhi Kain untuk bunuh Habil. Karena dia punya pandangan seperti ini. Kain itu jahat, oh ya bolonya dia, temannya iblis. Tapi Habil, dia ngikutin kehendaknya Yahweh, berarti dia baik. Wah, dia lihat bahwa Habil punya potensi untuk melahirkan anak perempuan itu. Siapa? Melahirkan Mesias yang bisa membuat iblis dihukum. Ya. Nah, ternyata Kain membunuh Habil. Dia senang. Tetapi akhirnya Adam dan Hawa punya anak lagi, punya anak Set. Ya. Set sendiri anak-anaknya, coba baca Alkitab ya. Setan, iblis itu mempengaruhi anak-anak Set untuk menikahi putri-putri Kain. Anak-anak Allah ini kawin sama anak-anak manusia. Ini jadi rusak, saudara. Tapi untungnya, di antara banyak kerusakan gara-gara kawin campur itu, Tuhan bangkitkan, Tuhan sisakan satu keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi rencana Tuhan masih bisa lanjut. Yaitu siapa? Keluarga Nuh. Konspirasi ini gila-gilaan, saudara. Ini makan waktu sekian lama, saudara. Sekian ribu tahun. Nah, sekarang kita ngelihat, itu dari Set sampai air bah. Dilenyapkan semua, tetapi dari keluarga Nuh sendiri, ada yang dipengaruhi oleh setan itu. Konspirasinya itu. Dari air bah sampai Yakub. Coba saudara perhatikan, ada janji Tuhan kepada Abraham, Sarai ke Sarah. Tapi yang masalahnya adalah apa? Sarah mandul. Ini menurut saya, Sarah itu dipengaruhi. Sudahlah, diberikanlah Hagar kepada Abraham. Dan muncullah Ismail. Ya, kesalahan yang sepele tapi berakibat fatal. Nggak mau nunggu bagaimana Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan bukakan kandungannya Sarah. Tapi kenyataannya adalah apa? Ya tidak mau tunggu. Akhirnya apa? Sarah berikan Hagar. Saya menilai bahwa apa? Ini semua atas bujukan dari kuasa kegelapan. Untuk menggagalkan lahirnya anak perempuan yang akan menghancurkan kepalanya iblis. Dan lebih parah lagi adalah apa? Kalau Bapak Ibu lihat, ternyata Ribka juga mandul. Nah, kita ngelihat dari Yakub. Dari Yakub sampai orang Yahudi di padang gurun. Yang teliti baca Alkitab, mereka dikeluarkan dari Mesir. Ketika di tengah jalan, Musanya sedang ada di gunung bersama dengan Yahweh. Orang Israel dengan Harun, anak lembu emas. Dan kalau saudara teliti, itu hampir saja dilenyapkan sama Tuhan. Sudah loh, Tuhan sudah menyesal loh menciptakan orang-orang Israel dan hampir dilenyapin semua. Untungnya Musa bersyafaat.
Untungnya Musa rela berkorban. Kalau enggak itu lenyap lagi dan mulai dari nol. Lihat ya konsistensinya ya. Ya, dikatakan apa? Perempuan itu ada matahari, bulan dengan 12 bintang. Ya, janji Tuhan tetap konsisten memakai yang namanya orang Yahudi. Lihat ya, sudah 3 konspirasi. Hampir namanya orang Yahudi itu lenyap, saudara. Gara-gara anak lembu emas. Ini belum sampai ke tanah terjanji. Dikatakan kenapa? Kenapa sih bangsa Yahudi dipilih Tuhan dengan cara luar biasa? Untuk melahirkan Mesias. Makanya dikatakan dalam Yohanes 4 ya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu benar. Tapi apakah orang Yahudi masuk ke surga semua? Enggak. Sama seperti janji Tuhan untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Masuk ke tanah Kanaan. Tahu yang masuk siapa? Generasi yang muda. Bukan generasi yang sama. Yang keluar dari Mesir. Makanya kalau Tuhan tega dengan bangsa yang dipanggil keluar, Tuhan juga bisa tega sama kita. Makanya dikatakan Tuhan Maha Pemurah. Iya, Tuhan Maha Pemurah. Tapi jangan lupa, Tuhan yang sama itu punya ketegasan luar biasa. Lanjut ya, saudara ya. Dari orang-orang Yahudi di padang gurun sampai Raja Daud. Dari suku Yehuda, Allah memilih satu keluarga, saudara. Yaitu keluarga Daud, ya, Isai. Mesias yang dilahirkan itu sebagai keturunan Daud. Nah, Mesias dilahirkan sudah mengerucut ya dari bangsa Israel, dari bangsa Yahudi muncul fokus lagi ke keluarga Daud ya. Mesias yang lahir itu dari keturunan Daud. Makanya di Yesus dikatakan anak Daud. Nah, iblis tahu bahwa dari keluarga Daud akan lahir Mesias. Maka dari itu Daud harus dibinasakan. Daud harus di-assassin, harus dilenyapkan. Makanya jangan heran kalau ada peristiwa Raja Saul melemparkan tombak untuk menancapkan Daud ke dinding. Ya, masih ingat ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ketika Raja Saul pegang itu dan lemparkan tombak itu, hampir nyaris saja. Saudara jangan berkata gini, apa Tuhan tidak bisa bangkitkan yang lain? Tuhan itu punya rencana yang sangat luar biasa tanpa menghilangkan kehendak bebas. Ya, rencana Tuhan harus diresponi oleh manusia. Maka dari itu ketika masa kritis sendiri, ketika anak lembu emas itu, dan yang namanya bangsa Israel itu pengen dilenyapkan sama Tuhan. Tuhan bangkitkan satu orang yang luar biasa, namanya Musa. Sebelumnya penakut, tetapi pada saat itu dia rela mati demi bangsanya. Kalau kita lihat di tulisan-tulisan Paulus, ya Rasul Paulus kan punya mental yang sama. Dia rela namanya dihapuskan dari buku kehidupan. Hanya supaya apa? Saudara-saudara sebangsanya itu diselamatkan. Ini mental yang luar biasa, ya. Terus kemudian coba lihat, saudara, pengejaran Daud. Lihat. Semuanya latar belakangnya siapa? Kuasa kegelapan. Gara-gara apa? Kejadian 3 ayat 15. Makanya kalau kita melihat struggle-nya kesakitan, saya bacakan buat saudara ya. Dikatakan, ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Itu ribuan tahun. Dari kejadian 3:15 itu sudah mengandung. Makanya ada satu kesakitan, ada sakit bersalin yang luar biasa, ia berteriak kesakitan. Kenapa? Beberapa kali nyaris batal, beberapa kali nyaris gagal. Dan yang terakhir, saudara, peristiwa Absalom. Itu pedih sekali. Oke, langsung ya. Dari Raja Daud sampai Atalia. Atalia itu anak Ahab dan Isabel. Ia merancang pembunuhan untuk membunuh seluruh keturunan Daud. Coba bayangin, saudara. Pembunuhannya selektif sekali. Dia hanya punya niat satu, membunuh seluruh keturunan Daud. Membunuh seluruh keturunan Raja Yehuda. Tetapi dengan perantaraan Yoseba, Yoas bin Ahasia, dapat diselamatkan. Dari Atalia sampai Raja Ahaz. Kita lihat ya. Gabungan Israel dan Aram dikumpulkan untuk melawan Yehuda. Baca loh, saudara. Kitab Raja-Raja ini luar biasa ya. Untuk menyingkirkan sama sekali keturunan Daud atas kerajaan Yehuda. Dengan mengangkat anak Tabel. Yang nggak ada hubungannya sama Yehuda. Yang nggak biasa baca Alkitab, saudara pasti bingung. Ini sopo ya. Tapi luar biasanya, saudara. Sampai muncul ayat ini. Yesaya 7 ayat 10 saya bacakan. Ini sampai muncul ayat yang legend. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Ya, ini Nabi Tuhan datang kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Harus sukar. Tapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Ini luar biasa. Ayat 13. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Ini mereka sudah kehilangan harapan.
Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Ayat 14. Ayat ini seringkali diucapkan saat Natal. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ini kritis loh saudara. Ini keluarga Daud. Keturunan Daud akan dilenyapkan sama sekali. Nggak ada harapan. Tapi Tuhan memberikan harapan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, Almah, Partenon, gadis, perawan, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, ya, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi seakan Tuhan mau bicara, keturunannya akan lanjut. Nanti di suatu ketika di masa depan akan ada seorang perempuan yang tanpa campur tangan laki-laki akan melahirkan seorang anak laki-laki. Singkat jelasnya, dan dia itu Mesias. Hebat loh ini. Maka dari itu, Ahaz, ya istilahnya terhiburkan dengan perkataan Nabi Yesaya ini. Nah, dari Raja Ahaz sampai Ester, saudara pasti tahu fragmen ini. Atas permohonan Haman, Raja mengeluarkan dekret di seluruh kerajaannya. Saudara tahu ya, untuk membunuh semua orang keturunan Yahudi. Dekret ini, surat perintah raja ini, dimeteraikan dengan cincin raja. Tidak bisa digugat, tidak bisa digantikan. Tapi Tuhan taruh ada satu orang, perempuan Yahudi, yang dibesarkan oleh Mordekai, orang yang sangat cinta Tuhan. Akhirnya Ester ini menggantikan Ratu Wasti. Kita tahu ya ada istilah yang saya sebenarnya cukup geli. Saya mau tanya pada saudara, Daniel itu orang apa? Orang Yahudi. Ester itu orang apa? Orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi puasanya gimana? Ya puasa Yahudi, saudara. Daniel puasanya gimana? Daniel itu di kerajaan Babel ada daging yang diserahkan. Bukan berarti gini, oh makannya Daniel, puasa Daniel itu jajai. Artinya apa? Makan sayur-sayuran itu salah. Kenapa? Puasanya adalah puasa Yahudi. Tetapi mereka berpantang makanan yang diserahkan kepada dewa. Itu. Ya, selanjutnya mereka makan daging lagi kok. Mereka nggak vegetarian. Ya, tetapi tentunya karena mereka Yahudi ada tuntutan. Yahudinya Daniel, Yahudinya Ester, apalagi Ester yang didampingi oleh Mordekai, itu keras sekali. Jadi kalau dikatakan puasa Ester, aduh, jangan diterjemahkan, aku mau puasa Ester, supaya mendapatkan ini, mesti mendapatkan ini. Saya bingung, saudara. Ya, selalu saya katakan ini, tidak ada mujizat karakter. Tidak ada. Kalau ngusir setan, itu gampang. Tinggal tumpang tangan, ya ada setan yang susah keluar, ada satu jam, 2 jam, 3 jam, 12 jam, juga ada yang susah keluar. Tetapi rata-rata diusirnya dengan simpel, pakai nama Yesus. Pakai puasa juga. Tapi yang karakter, jadi kalau saudara mau puasa, aku mau puasa Daniel dah, supaya aku lemah lembut. Loh, tak bisa saudara. Coba saudara pegang salib. Pegang salib. Kalau pegang salib, otomatis nggak saudara jadi seperti Yesus? Enggak. Perlu proses. Makanya nggak bisa saudara, hanya dengan puasa Daniel, puasa Ester, karakter saudara berubah. Makanya ada kekristenan pada taraf tertinggi, tahapan tertinggi. Saudara berani ngomong, jadi kehendak. Kalau engkau lagi ngadepin masalah, jangan bingung cari puasa jenis apa. Ya, makanya berapa orang mengatakan, oh puasa ini, saudara. Makin saudara banyak belajar firman Tuhan, makin saudara akan dibuka. Ya, Tuhan itu di perjanjian baru menghilangkan batas-batas yang namanya liturgi. Lah kita malah menciptakan liturgi yang macam-macam. What would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Lakukanlah. Ya, kita ini malah menggali keyahudian, seolah-olah dengan keyahudian itu kita punya kekristenan yang bernilai lebih tinggi. Saudara salah. Menjadi seperti Yesus itu yang luar biasa. Saya agak belok sedikit. Saya katakan justru pada saat dianiaya, kekristenan itu menunjukkan kualitasnya luar biasa. Kalau ada pintu yang ditutup bagi saudara, saudara justru lagi bersyukur. Karena pada saat pintu ditutup, saudara belajar mengandalkan Tuhan. Saudara belajar menaruh hidup saudara. Ada lagunya, saya ini tahu lagunya. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki. Saudara taruh semua.
dalam Tuhan istilahnya gini, jangan takut susah. As long kau kerja keras, as long kau hidup benar, as long kau jaga kesehatan, taruh semuanya ke Tuhan. Nggak mungkin hidup susah. Ngomong amin ya. Ya, lihat nih saudara. Esther menjadi ratu, orang Yahudi diselamatkan. Justru orang yang pengen menghancurkan orang-orang Yahudi, justru digantung. Dia dengan keluarganya, hartanya dirampas. Dan yang terakhir konspirasinya, dari Esther sampai Bethlehem. Wah, pada saat Yesus lahir, saudara, orang Majus itu datang kira-kira Yesus umur 2 tahun. Datang ke istana raja. Pikirannya simple. Wah, ini yang datang orang besar. Orang besar pasti nyarinya di istana. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Raja yang didatangi kaget. Orang Herodes itu takut. Dengan kekuatan dari timur, dari barat enggak, dari kekuatan dari timur, justru itu yang menakutkan, karena orang Majus datang dari timur, maka dikatakan mereka bahaya nih. Kenapa? Mereka mau datang untuk nyembah. Siapa yang disembah? Raja orang Yahudi. Maka dari itu ada pembunuhan bayi-bayi. Seriously, setan tidak pernah tahu yang namanya bayi yang dikandung Maria adalah bayi Mesias. Makanya dia memberi ide pada Herodes. Untuk apa? Menghancurkan semua. Saudara masih ingat cerita ini kayak apa? Cerita ini seperti film Terminator, saudara. Ya, dari masa depan menghancurkan bayi yang siapa namanya John itu. Untuk apa? Karena John ini di masa depan akan jadi pemimpin pasukan untuk menghancurkan kerajaan robot. Iblis ini selama ribuan tahun dia cari siapa anaknya. Sampai 8 konspirasi. Itu berapa ribu tahun. Sampai pembunuhan bayi-bayi. Makanya kerja keras ini luar biasa. Hanya untuk apa? Untuk melenyapkan calon penghancur kepala iblis. Makanya perempuan dalam keluhannya dan penderitaannya itu ribuan tahun. Satu ayat. Tetapi length of time-nya itu ribuan tahun. Oke, saya lanjut ya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Seekor naga merah padam. Kejadian 3 ayat 15, ular. Tapi yang ini naga merah padam yang besar. Bad and ugly. Ya. Dan bertanduk 10. Kepalanya 7, saudara. 7 itu lambang kesempurnaan. Ini banyak lambang. Dan bertanduk 10, saudara. Ya. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, saya ini tidak terjebak di pembahasan yang ada di YouTube yang mengenai NATO lah, mengenai negara Uni Eropa lah, yang mengenai HARP lah, yang enggak, saudara. Saya mau yang Alkitabiah. Ya, saudara pasti tahu siapa ini? Lucifer. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Setan ini menyeret sepertiga malaikat dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di depan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Coba saudara, tadi saya katakan konspirasi ke-8. Berusaha dilenyapkan Yesus kita bahkan pada saat-saat pertama. Lanjut ya. Naga merah padam besar, drakon, megas, puros. Ya, megas itu besar, drakon itu naga, puros itu merah. Lambang dari Lucifer. Ada ayat penunjuk? Ada. Yesaya 12 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, ya bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Saudara pasti ingin ngomong, kok malaikat bisa ya disesatkan sepertiga lagi ngikutin dia? Ada ayatnya, saudara. Ayub 4 ayat 18. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Malaikat bisa tersesat. Sepertiga dari jumlah malaikat di surga ikut Lucifer. Yudas ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Ya tadi ya, kita bicara Ayub tadi, yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi ada batas kekuasaan malaikat tersebut. Sekarang jadi daimonia, sekarang jadi roh jahat. Tidak bisa melewati batas kekuasaan. Makanya orang yang ada dalam covering Tuhan, nggak akan bisa dijamah. Kenapa? Karena Tuhan ngasih batas. Ya, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar.
Nah, ada loh yang mengajarkan bahwa mereka yang tidak diangkat saat kedatangan Tuhan Yesus masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Ingat ya, saya lihat aniaya. Tapi ada loh yang mengajarkan saat Tuhan Yesus datang, masih ada cara untuk bisa selamat. Apa? Mengorbankan darahnya sendiri, mengorbankan nyawanya sendiri, supaya mati dianiaya karena iman. Benarkah demikian? Saat tidak ada aniaya saja, mereka sudah berani hidup tidak setia. Apalagi kalau dianiaya. Demikian, Luki. Pembahasan yang luar biasa. Jadi ceritanya ini panjang banget Kak ya, mulai dari Kejadian 3 ayat yang 15 sampai ke Wahyu 12 ini dalam rentang waktu yang panjang. Jadi kayak cerita kayak film seri gitu Kak ya, dengan berbagai usaha dan konspirasi dari iblis ini untuk berusaha menggagalkan supaya wanita itu keturunannya itu bisa dilenyapkan gitu Kak ya. Iya. Oke, wah luar biasa sekali sih cerita pemahaman yang baru sih buat saya Kak ya. Wahyu 12 ayat 2 itu yang rentang waktunya panjang. Iya Kak. Kalau kita tidak pernah baca Kejadian 3 ayat 15, akan sulit memahami Wahyu 12 mengenai perempuan yang akan melahirkan. Karena sakit bersalin itu adalah pengejawantahan dari apa? Proses melahirkan Mesias dari sebuah kutub yang di dalamnya ada janji. Kutub bagi iblis, tapi janji bagi kita. Nah, Wahyu 12 menggambarkan secara keseluruhan. Istilahnya gini, ringkasan dari kejadian sampai lahirnya Mesias. Sampai gereja dianiaya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan Kak Son ya. Saya akan bacakan pertanyaan pertama dari C. Laura. Anak itu akan menggembalakan semua bangsa dengan gada dan besi. Ini sudah terjadi saat Tuhan Yesus mengalahkan kuasa gelap dan bangkit serta duduk di sebelah kanan Allah Bapa, atau akan terjadi di langit baru dan bumi yang baru, Kak? Ngelurusin sedikit ya, bukan mengembalakan semua bangsa dengan gada dan besi, bukan. Dengan gada besi, Laura. Ini dikatakan akan mengembalakan, ini bicara mengenai langit baru, bumi baru. Nanti di langit baru, bumi baru, itu Tuhan akan mengembalakan, akan memerintah dengan gada besi. Artinya kenapa? Dengan pemerintahan yang tegas. Jangan heran kalau nanti di langit yang baru, bumi yang baru, saudara tidak akan duduk-duduk diam-diam, bahkan dikatakan ada pemerintahan. Kalau ada pemerintahan berarti ada yang diperintah. Nah berarti dididik, ya dididik. Luar biasa pendidikannya. Makanya jangan terjemahkan dengan lucu ya, dalam artian gini, wah nanti di sana kan digebuki. Jangan. Istilah gada besi ini biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi penggembala. Penggembala itu punya dua. Satu, tongkat. Yang kedua, gada besi. Ini istilah. Gada besi itu dipakai untuk memerintah dengan tegas. Ya. Jadi itu nanti Laura terjadinya di langit baru, bumi baru. Ya. Sementara kalau kita di dunia, kita lagi dididik ke sana. Tapi pertanyaannya gini, Pak Michael Sony, apakah di sana ada kejahatan? Ya penyebab kejahatan kan sudah tidak ada, makanya tidak ada yang berbuat jahat gitu loh ya. Silakan Luki. Berarti di sana ada pendidikan Kak ya? Ada. Contohnya yang kalau saya katakan gini pendidikan. Misal ya, minta maaf. Ada orang-orang dari zaman yang dahulu, terus begitu saja terima Yesus. Oh ya tidak begitu saja mudah. Akan di istilahnya loh. Ada, kalau istilah dulu, Luki masih ingat ya, kalau kita di kampus ada namanya matrikulasi. Ya toh, iya. Ada pensejajaran kan? Nah, kita dapat sejajaran dong. Ya, makanya itu ketika itu dididik sama Tuhan, pendidikannya luar biasa. Sebenarnya gini, pendidikan itu sudah dimulai dari sekarang. Dari bumi, iya. Dari sekarang. Jadi sejak Tuhan Yesus mati itu semuanya itu already buat not yet. Jadi sudah, tapi belum pemenuhannya. Tuhan Yesus sudah menjadi Raja, ya. Tuhan Yesus sudah menebus bangsa-bangsa, ya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, ya. Semua sudah gitu. Tapi pemenuhannya itu belum. Nah, jangankan nanti di langit baru, bumi baru ada pendidikan. Di dunia yang sekarang aja ada pendidikan kok. Melalui peristiwa-peristiwa hidup. Dan itu tidak hanya terjadi buat orang Kristen. Buat orang non-Kristen pun ketika mereka menyikapi masalah dengan bijaksana, dengan hati yang mau, misalnya ada masalah, dia mau mengampuni, ada masalah, dia menyikapi hal-hal dengan bijaksana gitu ya. Hidupnya akan menjadi bertumbuh, lebih dewasa jiwanya dan lebih bijaksana.
Nah, itu kan salah satu pendidikan Allah untuk semua bangsa. Saya nangkepnya ini berarti kalau kita di sini belum sampai standar yang Tuhan mau, Kak ya. Berarti ada pendidikan lanjutan di sana. Betul. Sampai kita sesuai dengan yang Tuhan mau gitu, Kak ya. Betul, iya. Kemarin kita sudah belajar soal ada jumlahnya genap jiwa-jiwa yang dibunuh, yang menjadi martir, artinya itu bisa jadi betul-betul dibunuh secara fisik, tapi juga ada yang mematikan kedagingannya. Ada jiwa-jiwa juga yang 144.000 orang itu yang hidup seperti perawan. Itu maksudnya tanpa cacat celah. Nah, ditunggu sampai jumlah yang genap, kemudian Tuhan Yesus datang. Nah, jumlah yang genap inilah orang-orang yang dianggap sudah mencapai imago Dei, mencapai keserupaan dengan Allah. Tapi apakah cuma segitu yang masuk surga? Enggak, kan di ayat berikutnya kan dikatakan ada banyak bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang tidak terhitung banyaknya. Yang seperti perawan suci ini terhitung 144 dan jumlah itu ditunggu sampai genap. Tetapi bukan segitu terbatas surga itu, bukan. Itu hanya untuk orang-orang yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Mantap itu. Terima kasih Kak Son. Gimana Cia Laura? Mungkin ada tanggapan? Jelas banget, terima kasih. Oke, berarti di surga itu tidak seperti yang dulu saya bayangkan gitu Kak ya. Kita cuma duduk tenang gitu ya. Leye gitu. Ya, itu kan dulu gambaran surga itu kan seperti itu Kak ya. Kayak ada salah satu Disney itu bikin satu bagus ya, mengenai ada satu spaceship ketika mereka keluar dari bumi karena bumi sudah rusak. Wall-E. Wall-E. Itu kan gitu, duduk-duduk, jalan-jalan. Akhirnya berakhir dengan apa di Wall-E? Jadi gendut nggak bisa gerak itu. Jadi gendut. Akhirnya mereka ketika pesawatnya tuh mereka gelinding semua ke satu arah. Kan lucu kan di Wall-E. Coba nonton Wall-E. Nggak gitulah surga. Nggak gitulah digambarkan surga. Makanya satu ketika perlu dibahas itu. Apakah bekerja itu merupakan kutukan? Makanya orang-orang pikir gini, karena mereka udah kerja itu apaan sih? Nanti di surga nggak perlu kerja. Ya, ada lagi yang mengajarkan di surga nggak perlu kerja, kawin. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin bisa dibahas itu Kak, kayaknya jadi topik yang menarik ya. Nah, ya, apakah kerja itu kutukan? Nah, lanjut. Kak mau nimpali yang Kak Ana tadi. Ya. Artinya di LB3 pun masih akan terjadi penggarapan sesuai dengan Dr. Luki tadi bilang gitu ya. Jadi sampai batas tertentunya, atau kan kita ini kan sudah difilter nih, yang masuk ke surga adalah orang-orang yang sesuai dengan yang kita pelajari selama ini. Mas, apakah berarti penggarapan itu akan terjadi sampai titik yang disebut sempurna itu? Iya, sampai menemukan kedewasaan rohani yang adalah imago Dei, keserupaan dengan Allah. Okay. Makanya Kak tadi langsung jawab ya gitu, karena sudah dijawab semuanya tadi. Ya. Oke. Sebelum saya bacakan pertanyaan berikutnya, sudah ada yang raise hand dari Pak Timur. Silakan Pak Timur. Iya, rasanya tuh plong, ngeri-ngeri sedap setelah tahu Wahyu 12 ini ya. Plong tapi juga ngeri-ngeri sedap begitu. Tapi saya hanya bercerita saja. Beberapa waktu tentang pengajaran tentang naga ini, sampai hari ini ada pemahaman bahwa memang simbol-simbol naga itu harus dijauhkan dari rumah, dari aksesoris kita. Itu benar-benar dijauhkan. Pernah suatu saat ada seseorang yang datang untuk berkhotbah. Dia mengatakan bahwa ada yang simbol-simbolnya ular harus diserahkan, harus kelepasan. Nah, kebetulan yang banyak kan orang-orang yang punya simbol-simbol naga itu kan orang-orang Chinese kan begitu. Wah, rame-rame itu ada giok, ada macam-macam, pokoknya yang bersimbol itu dibakar, dihancurkan waktu itu. Sehingga terjadi ada beberapa protes yang sempat saya dengar sendiri dari tokoh agama lenteng ya, maaf ya, gitu. Kok gitu ya kekristenan, menghancurkan, tidak menghormati kultur, budaya, adat istiadat dan adab seseorang begitu. Nah, akhirnya satu sisi memang banyak yang bertobat juga, itu harus saya akui. Tapi satu sisi juga makin mengeraskan hati karena merasa perjumpaan antara khotbah dan budaya ini tidak bisa bertemu. Karena segala sesuatu yang berbau naga itu adalah
bisa menjadi lompatan iblis masuk dalam rumah. Misalnya karena ada pengajaran bahwa kita harus tutup rumah kita dengan darah Yesus. Setelah kita tahu fungsi dan darah Yesus, kan juga terbuka pikiran saya tentang pengajaran darah Yesus itu, gunanya darah Yesus. Itu kalau sudah saudara tutup dengan darah Yesus, tapi kalau saudara di dalam rumah saudara ada aksesoris namanya naga, bergambar naga, maka itu akan menjadi batu lompatan dan iblis bisa bertahta di situ karena itu menjadi propertinya iblis begitu. Nah, naga yang di sini itu memang hidup di dalam angan-angan beberapa teman-teman sampai hari ini tuh masih hidup dalam seperti naga yang punya power. Masalahnya Kak, sampai sekarang itu saya juga tidak menutup mata bahwa mereka tuh masih ada perasaan bagaimana dengan gambar-gambar naga itu, mereka masih antipati sampai sekarang. Iya, Pak Timur, tadi kan saya katakan ular yang di Kejadian 3 ayat 15 jadi naga di Wahyu 12, jadi makin besar. Nah, ini kan lambang, tapi sebenarnya kita periksa lagi. Nah, saya karena latar belakang kuasa gelap, untuk apa lambang itu? Kita tidak punya masalah dengan lambang-lambang. Bahkan ular pun yang sedemikian jelek pernah digambarkan, pernah dijadikan sebagai refleksi dari Mesias yang akan mati di kayu salib pada saat bangsa Israel mau masuk di tanah Kanaan. Siapa yang melihat ular itu, ular yang diangkat ke atas itu, maka dia akan diselamatkan. Nah, contohnya seperti itu. Itu pernah dipakai. Nah, naga itu juga, kalau kita bicara naga, kita bicara mengenai kekuatan. Kenapa orang pakai lambang-lambang? Contohnya pakai shio-shio semua. Nah, sama seperti namanya feng shui. Kalau feng shui, feng angin, shui air. Kalau kita bicara feng shui, kalau dari ilmu dasarnya saja mengenai udara yang masuk ke rumah, mengenai cahaya matahari yang masuk ke rumah, aliran udara dan air, itu jadikan rumah sehat. Tetapi masalahnya feng shui itu tidak dilihat dari kacamata rumah sehat. Buntut-buntutnya apa? Cuan. Buntut-buntutnya apa? Duit. Jadi arah rumah supaya rumah itu jadi rumah berkat. Padahal bukan arah itu yang menentukan untuk jadi berkat. Tuhan tidak memberkati rumah, Tuhan memberkati orang yang tinggal di rumah. Nah, sama. Kenapa orang ngotot di naga? Karena mereka mengatakan apa? Naga itu lambang kekuatan. Nah, filosofi kekuatannya itu yang diambil. Naga itu kan beast, ya, binatang yang sangat besar dan puncak tertinggi dari predator, rantai makanan. Jadi dikatakan apa? Dia berkuasa nggak ada lawannya. Nah, kenapa kita pakai naga? Nah, biasanya latar belakang ini kenapa kita pakai naga? Itu melambangkan kekuasaan. Pertanyaannya, kalau kita dapat batik dari orang ada naganya, kita pakai enggak? Asal jangan jadi batu sandung. Gitu loh. Karena ada teman-teman kita yang kuat iman. Kalau di rumahnya Pak Timur ada gitu, ya kita kuat iman, kita tahu nggak akan ada apa-apa. Tetapi untuk teman-teman kita yang lemah iman, itu jadi satu pembenaran. Kayak kemarin saya berangkat ke Madura, karena anaknya pendeta itu kerja di perusahaan bir. Akhir tahun dapat bonus dari perusahaan berkerat-kerat bir gitu loh. Nah, oleh gembalanya bagi-bagi kepada jemaatnya. Ada jemaat yang lain mengatakan apa? Waduh, kok ngajari mabuk? Nah, contohnya seperti itu. Saya tidak bahas berikutnya ya, supaya tidak jadi panjang. Jadi, kalau dikatakan membabi buta, apakah semua lambang naga itu ada setannya di dalam? Jawabannya tidak. Seperti itu. Saya dulu termasuk yang anti naga, Pak. Tetapi makin ke sini saya lihat, iya nggak ada setannya. Hanya memang untuk orang-orang yang mempercayai, di belakang itu ada kekuatan di balik. Nah, itu. Jadi gini Pak, sebaliknya, sebuah gambar itu nggak ada artinya apa-apa. Apapun itu, lambang-lambang apapun, benda-benda apapun itu nggak ada artinya apa-apa. Seperti Rasul Paulus katakan, tidak ada berhala di dunia ini, tidak ada ilah yang lain. Allah itu cuma Tuhan gitu, nggak ada kekuatan yang lain. Nah, suatu gambar, suatu lambang, entah itu naga, entah itu apa, itu bisa menjadi diisi kuasa gelap ketika kita mempercayainya. Sama seperti misalnya batu akik lah, terus benda-benda jimat-jimat apa, itu sebetulnya nggak ada apa-apanya, tapi begitu kita mempercayai, wah ini
ada sesuatunya, yaitu kuasa gelap bisa memakai itu. Jadi nggak usah mempermasalahkan naganya, sebetulnya bukan masalah di naganya, tapi masalahnya di kepercayaannya orang itu yang memitoskan hal itu, akhirnya setan menghidupkan mitos itu. Saya kira begitu, Pak. Ada nggak berkenaan perkataan Tuhan Yesus mengatakan tentang masalah ular, keturunan ular beludak kan begitu? Apakah ini ada berkaitan dengan ini, dengan pembahasan malam hari ini enggak ya kira-kira? Ketika menyebut bangsa ahli-ahli Taurat ya waktu itu dikatakan kamu keturunan ular beludak begitu. Ular beludak itu echidna. Jadi artinya adalah ular yang berbisa. Sedangkan naga itu drakonai, artinya ular yang sangat besar. Ya, ular beludak itu lambang kelicikan ya, kelicikan, kejahatan dan lihai. Dan dari mulutnya itu racun yang sangat mematikan. Jadi itu sama seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Terima kasih Pak Timur, semangat. Ya. Semangat. Ini loh ada tanggapan lucu dari Agustin Esther. Dari Kak Agustin Esther. Ada loh Kak temen yang sampai menganggap naga itu real, sampai mau buah naga. Dan susu buah naga enggak boleh. Dan susu bear-brand karena iklannya. Sebentar dulu loh. Apalagi buah naga itu warnanya merah. Kita bahas hari ini mengenai naga yang warnanya merah. Iya Kak. Nah, lengkap lah. Terus katakan sampai apa? Dan susu bear-brand karena iklannya pakai naga. Tapi naga merah tapi naga putih. Susunya susu sapi, tapi mereknya bear, beruang. Ya, iklannya naga. Ini sebenarnya susu apa toh? Ya, susu hewan jenis apa toh gitu loh ya. Oke, ini ketawa jadinya naga putih. Silakan Luk. Oke Kak, saya bacakan pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Sami. Kak, bagaimana dengan adanya pembunuhan bayi laki-laki Israel di Mesir? Ini apakah termasuk konspirasi penghapusan keturunan perempuan? Terima kasih, itu luput dari saya, Sam. Luput dari pengamatan saya. Terima kasih. Itu termasuk konspirasi penghapusan keturunan perempuan. Kalau kita ngelihat ayatnya, ya, ayatnya karena apa? Orang-orang Yahudi itu beranaknya banyak, lebih banyak daripada orang Mesir. Maka suatu kekhawatiran, makanya dipanggilnya dua bidan. Katakan apa? Bunuh. Ternyata apa? Dan nggak dibunuh. Ada belas kasihan dari Tuhan. Ya, tapi itu bisa masuk konspirasi penghapusan keturunan perempuan itu. Jadi segala kesempatan untuk anak itu bisa lahir dihapus langsung. Itu cara kerjanya setan. Lanjut, Luke. Thank you. Pertanyaan berikutnya Kak dari Kak Amos Eka Jombang. Berarti ayat-ayat ini sudah terjadi Kak. Gereja Katolik anggap wanita itu Maria, Ibu Tuhan Yesus, masih kelak atau masa depan. Ini sudah terjadi. Dan ini tidak menggambarkan sebagai Maria Ibu Yesus. Mari kita lihat, kita periksa ayatnya ya. Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini mengenai sesuatu yang ilahi untuk memunculkan juru selamat. Matahari bulan. Teman saya ini juga seorang Katolik yang sangat taat. Dia katakan apa? Ini mengenai Israel. Ini mengenai Yakub istrinya dan 12 anak. Jadi kalau dikatakan tadi, apakah ini sebagai wanita Ibu Tuhan Yesus? Enggak. Ini sudah terjadi. Bukankah Tuhan Yesus sudah dilahirkan? Bukankah Tuhan Yesus sudah diangkat? Yang tadi dikatakan apa? Dirampas dan dibawa lari kepada Allah ke tahtanya. Itu rapture. Itu ascension. Ya, itu sudah terjadi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Yuki. Ya. Shalom Kak, mau tanya. Apa bedanya Satan di Kejadian yang menggoda Adam dan Hawa dengan Satan sebagai dragon? Apakah jenisnya beda atau bagaimana? Dari Kejadian 3 ayat 15, itu ular. Tetapi di Wahyu digambarkan, ular itu sudah matang dengan semua kejahatan. Sudah matang dengan kekuasaan kekayaannya. Sudah matang, betul-betul matang. Kalau yang pertama kan menggoda. Kalau yang kedua, itu punya kuasa untuk membunuh. Maka dari itu, ada pembunuhan terus. Bahkan ketika Kejadian 3 ayat 15, nggak lama kemudian, Habil mati. Nggak lama kemudian ada banyak yang mati. Bahkan seluruh keturunannya Raja Yehuda dilenyapkan. Hanya supaya apa? Tidak ada muncul. Tidak ada yang bisa mengenapi bahwa Mesias itu lahir dari keturunan Raja Daud. Jadi sebenarnya sama. Tetapi yang ke belakang ini, yang ditulis Wahyu 12, sudah matang
sudah pada puncaknya. Nah, makanya digambarkan sebagai naga besar. Ada yang menerjemahkan sebagai, ini kekuatannya Cina. Loh, kekuatan Cina di mana? Kalau saudara ngelihat ada di YouTube itu, saya bingung, saudara. Makin baca, makin lihat satu persatu terjemahannya dalam bahasa aslinya, terus kemudian melihat ke belakang, melihat ke depan, melihat masa kini. Saya justru sampai mules loh. Makanya saya memutuskan untuk apa? Nggak mau ngelihat yang gitu-gitu lagi. Kenapa? Bikin iman saya berantakan, saudara. Berantakan karena kebodohannya orang. Jangan. Stop. Ya, silakan, Luki. Oke, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Restani Susilowati. Kak Son, ini tentang puasa Esther dan Daniel. Ada gereja tertentu yang mengajarkan itu dan melakukannya. Apakah itu salah? Jadi puasa yang benar menurut firman Tuhan seperti apa? Kalau salah itu saya lebih berani ngomong tidak tepat ya. Bukan mau ngeles ya. Tidak tepat. Kenapa? Yang diajarkan itu selalu ditambahi, dibumbuin macam-macam. Contohnya gini, puasa Esther. Wah, Esther kan sedang mau mencoba melunakkan hati suaminya yang adalah raja. Ya, berarti ini harus satu keputusan besar. Jadi untuk mengambil keputusan, puasalah Esther. Kapan puasanya? 3 hari, 3 malam. Seperti itu, gitu loh. Ya, terus puasa Daniel. Puasa Daniel itu bagaimana? Nah, jadi kadang-kadang disesuaikan dengan permasalahan atau penderitaan yang sedang dihadapi. Nah, muncullah kreativitas puasa-puasa itu, gitu loh. Padahal orang-orang Yahudi, satu mereka Yahudi hanya amalannya. Puasanya hanya satu, tidak ada puasa Daniel, tidak ada puasa Esther. Kalau puasa, puasa saja, jangan puasa macam-macam. Bagaimana puasa yang benar? Puasa itu begini, Bu. Makan malam terakhir, sampai buka keesokan hari. Diharapkan maghrib, tapi kalau enggak ya karena kesibukan ya jam 3, jam 4 boleh. Rata-rata bisa 20 jam lah. Ya kalau makan malam terakhir jam 8, kalau kita buka jam 4, ya bisa lah ya 20 jam. Tetapi bukan itu yang penting. Yang penting di situ ada apa? Ada bergaul dengan Tuhan secara akrab. Lewat baca firman Tuhan. Lewat apa? Lewat penyembahan. Lewat apa? Lewat doa. Percuma puasa Daniel. Percuma puasa Esther. Hanya karena mengharapkan sesuatu. Jadi Tuhan itu seakan-akan keputusan Tuhan itu bisa dipaksa atau bisa dipaksa dengan nilai tukar puasa. Loh, Pak, kan pernah untuk ngusir setan harus dengan doa dan puasa. Nah, itu berbeda lagi. Itu berbeda lagi. Jadi gini, untuk mengusir setan dengan level tertentu, kita memang harus sungguh-sungguh. Kita betul sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan. Gitu loh. Ini yang jenis seperti itu memang tidak bisa diusir hanya dengan biasa-biasa saja. Tetapi buat saya, puasa itu bukan alat paksa buat Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Puasa itu intinya buat kita bergaul dengan Tuhan. Ada sesuatu yang urgent. Urgent itu bukan untuk sakit kita disembuhkan, utang-utang kita bisa dilunasi. Yang urgent adalah kita itu ngalami Tuhan dan ngalami keserupaan dengan Dia. Silakan Kak Ana kalau mau tambahin. Ya, jadi orang Yahudi itu puasanya setahun sekali di hari raya Yom Kippur, yaitu hari raya pertobatan. Ya, hari raya untuk memohon ampun. Nah, mereka puasa dari makan malam terakhir sampai makan malam terakhir sekali setahun. Dan puasanya itu sejak matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi. Nah, mereka kalau puasa itu biasanya nggak mandi, ya, nggak berdandan. Jadi betul-betul menunjukkan perkabungan. Biasanya orang-orang Yahudi itu berpuasa kalau berkabung. Contohnya waktu Daud waktu selingkuh sama Batseba, anak di kandungan Batseba dikutuk, Daud berduka, berpuasa, nggak mandi, nggak mau makan, duduk di tanah. Nah, itu adalah tanda perkabungan, tanda pertobatan. Jadi berpuasa itu ada faktor kebutuhan rohani yang sangat kuat sehingga menghilangkan segala keinginan daging. Ya. Keinginan untuk makan enak, keinginan untuk pokoknya apa aja yang bersifat daging itu dihilangkan, disingkirkan, lebih utama kebutuhan rohaninya. Nah, jadi puasa itu bukan sekadar menyiksa diri, tetapi menunjukkan kepada Tuhan, aku betul-betul membutuhkan ini, membutuhkan kebutuhan rohani. Termasuk misalnya kata Tuhan Yesus, misalnya tadi dikatakan contohnya, mengusir setan.
Ya, nah ini juga kebutuhan rohani. Ya, untuk menerima kuasa yang lebih besar itu kan kebutuhan rohani. Untuk melakukan pelayanan diperlukan kuasa yang lebih besar. Itu kan suatu kebutuhan rohani. Jadi puasa itu bukan untuk pemenuhan kebutuhan fisik. Misalnya belum punya rumah, tadi Kak Son kasih contohnya, terus berpuasa gitu. Itu kan kebutuhan fisik. Dan kalau di kitab Daniel ya, Daniel memang berpuasa. Di kitab Daniel ada kata-kata Daniel berpuasa, ada. Tapi bukan di Daniel pasal-pasal pertama. Di pasal-pasal pertama itu, Daniel tidak mau memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, makanan raja, karena raja itu motong dagingnya itu dipersembahkan dulu kepada berhala gitu. Nah, Daniel nggak mau makan itu. Jadi nggak mau makan dari meja raja. Ya, terus yang dimakan apa ya? Pokoknya seadanya aja, dan yang seadanya itu adalah sisa-sisa gitu. Sama seperti di kitab Korintus. Di kitab Korintus itu kan dipertanyakan, boleh nggak makan daging persembahan berhala? Kenapa? Karena makan daging itu hanya khusus untuk orang kaya. Dan orang-orang miskin itu nggak bisa makan daging. Maka kalau orang miskin mau makan daging, gimana caranya? Yaitu sisa-sisa pesta perayaan umat agama lain yang menyembah berhala, potong daging di situ, persembahkan dulu kepada berhala. Sisanya kan dibagi-bagi tuh. Dibagi-bagi kan ada kan kayak pesta perayaan kejawen kayak gitu ya. Makanan dipersembahkan dulu, terus udah gitu dibagi-bagi, bancakan gitu. Nah itu yang terjadi mirip-mirip, bukan persis seperti itu ya, tapi kira-kira seperti itulah kalau persembahan berhala. Nah, jadi hanya orang-orang kaya yang bisa makan daging, orang-orang miskin nggak bisa makan daging. Maka orang miskin itu bertanya, boleh nggak sih makan daging persembahan berhala gitu? Terus Paulus bilang, ya boleh-boleh aja, nggak ada kok berhala itu. Tapi kalau itu membuat saudaramu jatuh tersandung, lebih baik nggak usah makan. Nah, gitu kan Paulus bilang gitu kan. Nah, sama Daniel juga gitu. Daniel itu bukan berpuasa, tapi dia tuh nggak mau menajiskan dirinya dengan makan persembahan berhala. Karena kekudusan orang Yahudi sama kekudusan orang Kristen itu beda loh ukurannya. Orang Yahudi itu memahami dulu kekudusan itu kekudusan secara lahiriah kan di Perjanjian Lama tuh gitu. Kalau orang Kristen sekarang di Paulus itu ajarkan di kitab Korintus, kekudusan itu batiniah gitu kan. Makanya kalau Paulus bilang nggak apa-apa makan aja. Kalau dulu Daniel kan nggak boleh. Nah makanya dikira orang Daniel itu berpuasa, padahal bukan. Ya. Tapi kemudian di pasal-pasal belakang itu ada Daniel itu berpuasa. Itu kenapa? Daniel berpuasa kenapa? Karena ada satu dorongan kebutuhan rohani juga dia berpuasa. Dan memang Tuhan menyatakan diri kepada Daniel. Bukan Daniel minta dilepasin dari Babel, punya istri lah. Enggak. Ya, bisa dibaca selengkapnya di kitab Daniel. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ana. Penjelasan yang menurut saya sudah sangat jelas sekali ya. Jadi kita berpuasa dengan tujuan yang jelas karena ada dorongan rohani Kak ya. Kebutuhan rohani yang mendesak gitu ya. Betul. Nah, masalahnya kan dilihat hanya puasa Daniel di awal. Daniel berpuasa akhirnya mendapatkan penglihatan tentang akhir zaman itu kan nggak pernah dibahas gitu loh. Makanya sekali lagi naif kalau puasa jadi sesuatu yang jadi bahan untuk tukar-menukar dengan Tuhan. Ya, istilahnya puasa transaksional. Supaya jadi dalam tanda kutip jadi sakti ya. Terus kita puasa gitu kan ya. Oh, apalagi kalau pendeta ngomong begini ada permasalahan dari umat gitu. Saya kan puasa buat. Waduh. Kalau doa dijawab, in return-nya itu diharapkan. In return-nya. Kalau doa nggak dijawab kan ngomongnya gini, kamu kurang berdoa, kamu kurang beriman. Saya udah puasa padahal. Nah, kan gitu. Ini ada pertanyaan yang sama Kak tentang 1260 hari dari Kak Johan Tobing sama Kak Iskandar Heri ya. Kak Son bisa dijelaskan waktu yang tertulis di ayat 6, 1260 hari pemeliharaan. Itu maksudnya apa ya? Ayat 6 ya. Perempuan itu lari ke padang gurun. Lari loh ya. Bukan dilarikan. Jadi ada usaha. Ya. Ada usaha. Usahanya manusia. Ya. Ada usahanya jemaat Tuhan. Ini karena yang digambarkan adalah jemaat Tuhan. Yaitu gerejanya. Eklesia. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Ini bicara mengenai perlindungan, ya. Dia disediakan tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Itu bicara mengenai 3,5. Ya,
3,5 itu sebenarnya yang pengen digambarkan Pak Iskandar, Johan adalah apa? Itu suatu nubuatan bahwa gereja akan dianiaya. Itu dari tahun 30. Tapi secara presisi hebat loh Pak. Karena ini ditulis tahun 8196. Ya, 50 tahunan setelah Yesus naik ke surga. Akhirnya kan tidak tahu. Mereka tidak tahu. Kayak seperti kita kan, setahun yang lalu kita masih horor sekali ya. Yang namanya corona kan horor sekali. Sampai orang-orang tanya gini, apakah ini akan selesai? Apa nggak mati semua? Ada yang nubuat malah, setengah dari orang-orang akan mati semua. Ternyata enggak tuh. Nah, yang itu tahun 8196. Padahal penganiayaan itu baru berhenti tahun 380. Nah, oke. 1260 hari lamanya itu bicara mengenai 3,5 masa lah istilahnya seperti itu. Tetapi dengan presisi sekali kalau itu diterjemahkan, nubuatan itu diterjemahkan sebagai 350 tahun, itu presisi sekali. Justru kan dari tahun 30 sampai tahun 380, itu kan 3,5. 3,5 masa, 350 tahun. Orang Kristen dianiaya. Pemeliharaan itu maksudnya apa? Betul mereka dianiaya, tetapi sampai tidak melenyapkan kekristenan. Padahal ada kaisar yang sangat benci Kristen. Justru itu makanya kekristenan nyebar ke berbagai tempat, diaspora kemana-mana. Gara-gara itu, tapi mereka dipelihara. Coba saudara bandingkan ya, pada zaman Ratu Isabel itu marah sama pengikut Yahweh, dilenyapkan semuanya, tapi dipelihara sama orangnya raja, dimasukkan ke gua-gua sekian ratus dan dicukupi makan minum. Ini ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau ayat sebelumnya bicara Yesus naik ke surga, sementara itu bicara mengenai waktu ini 1260 hari, kita bicara mengenai 3,5. 3,5 apa? Diterjemahkan sebagai 350 tahun. Penganiayaan dianiaya, namun tetap dipelihara. Oke. Mungkin ada tanggapan dari Kak John Tobing, dari Pak Iskandar. Terus terang Kak, itu agak kontradiksi sebab disebut, ini masih anggapan saya awal ya. Ya. Kan disebut pemeliharaan. Pemeliharaan asumsi kita yang baca itu sesuatu yang dijaga, dipelihara. Tapi ternyata adalah penganiayaan sebenarnya ya, masa itu. Kemudian saya iseng-iseng nih Kak, 1960 saya bagi 365 itu 3,45. Ya. Saya iseng-iseng membaginya ini jadi buatnya 3,5. Tapi saya bilang 3,5 apa? Ternyata 3,5 masa gitu ya. Itu sih saya concern-nya. Kenapa dibilang taken care, tapi sebenarnya dianiaya begitu. Terima kasih. Dipelihara itu maksudnya gini, iblis itu kan berusaha memusnahkan gereja, ya keturunan perempuan itu yang lain kan, di ayat yang terakhir 12 ayat 17 gitu. Jadi gereja Tuhan itu kan lahir ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, ketika anak itu dirampas naik ke surga, dikatakan bahwa perempuan itu dibawa ke padang gurun selama 1200 sekian hari. Nah, tapi dia dipelihara di padang gurun. Padang gurun itu tempat yang nggak enak, tapi dia tetap terpelihara. Artinya gini, gereja itu tidak musnah dalam penderitaan. Padang gurun tempat yang nggak enak, artinya ada penderitaan. Padang gurun itu kan kalau siang panas banget gitu ya, bikin sengsara, nggak ada air. Kalau malam dingin banget gitu ya. Dan di sana juga di padang gurun juga ada binatang-binatang yang berbahaya seperti kalajengking, ular berbisa gitu ya. Dan nggak ada tempat persembunyian di padang gurun itu. Nah, padang gurun adalah tempat yang berbahaya, tempat yang tidak nyaman, tempat yang tidak enak. Demikianlah gereja Tuhan selama 3,5 abad itu menghadapi padang gurun, tetapi tidak dimusnahkan, tidak bisa musnah, terpelihara. Artinya apa? Tetap ada orang-orang yang walaupun disiksa begini, tetap terpelihara, tetap ada orang-orang yang mau percaya. Itu ajaibnya. Dan setelah penganiayaan itu berakhir, gereja Tuhan tidak habis gitu. Nah, itu yang namanya terpelihara maksudnya. Imannya mereka tuh terpelihara, bukan fisiknya loh yang terpelihara, imannya mereka yang terpelihara. Fisiknya disiksa, fisiknya mati, tapi imannya terpelihara. Itu. Makasih Kak, jelas Kak. Makasih. Ada kontradiktif ya mengenai kekristenan. Kekristenan kan selalu digambarkan sebagai hal yang mudah. Tapi Tuhan Yesus berkata, ayo masuk lewat pintu yang sempit. Terjemahan aslinya adalah lorong panjang yang sempit.
Kekristenan itu diajarkan selama ini sebagai kekristenan yang mudah. Kalau ikut Yesus, hidup aman, nyaman, kaya raya, berlimpah-limpah, mati, masuk surga. Kan gitu kan. Pada kenyataannya Tuhan Yesus ngajar apa? Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pikul salib dan sangkal diri. Nah, itu kan sesuatu yang sulit. Nah, di sini kan saya tulis nih di bawahnya. Gereja dianiaya sejak Yesus naik ke surga sampai kekristenan menjadi agama negara 380 oleh Kaisar Theodosius Agung selama 350 tahun. Kekristenan dimurnikan melalui penderitaan. Bayangkan ya, tahun 380 ketika kekristenan jadi agama negara, yang terjadi adalah apa? Kristen rusak. Bayangkan kalau kekristenan dimulai ketika Yesus naik ke surga, euforia luar biasa, 11 murid itu, dan merekanya berjubah, berkuasa. Bayangkan loh ya, sebelum Yesus naik ke surga saja, mereka masih ribut, kapan kerajaan itu akan dipulihkan. Masih ribut, bayangkan kalau tidak melalui aniaya. Ya, Padang Gurun selalu berbicara mengenai keadaan yang tidak nyaman, seperti Kak Ana tadi sampaikan. Sangatlah keliru kalau ada yang mengajarkan bahwa gereja diungsikan dari penderitaan. Justru dengan penderitaan, kekristenan dimurnikan menjadi kekristenan yang tidak dicemari oleh pola hidup kehidupan dunia. Penderitaan justru melindungi kekristenan dari keduniawian. Saat kekristenan menjadi agama negara, justru kekristenan mengalami kemerosotan yang sampai pada tingkat bercampur. Nah, sekarang ini campuran ini makin kental. Nah, seperti itu. Silakan. Sebetulnya memang nggak tepat juga 3,5 abad, nggak tepat juga gitu. Karena 3,5 abad itu tepatnya ketika kekristenan jadi agama negara. Dikeluarkan dekrit namanya Edik Tesalonika. Itu Kristen jadi agama negara. Semua orang yang non-Kristen harus jadi Kristen. Itu tahun 380. Itu kan Kaisar Theodosius Agung. Sebelumnya, sejak Kaisar Konstantin, penganiayaan itu sudah mulai berhenti. Sejak Kaisar Konstantin naik gitu. Jadi sebelum 380. Ini belum dideklarasikan sebagai agama negara. Belum. Masih ada orang-orang yang membenci orang Kristen. Ya, monggo Luki. Oke, terima kasih Kak. Saya rasa penjelasan yang sudah sangat jelas ya tentang 1260 hari. Cuma yang jadi pertanyaan saya kan kalau dihitung itu kan 3,5 tahun Kak ya. Iya. Kurang lebih lah. Itu gimana kok? Namanya juga lambang Doluk. Oh gitu, oke siap Kak. Kan lambang-lambang, jadi sejumlah lambang-lambang dipakai. Jadi kalau kita nggak ketemu lambangnya di gematria, lambang-lambang dalam bentuk angka, kita lari ke lambang-lambang yang biasanya dikenal pada zaman itu. Supaya surat ini bisa lolos ke 7 jemaat. Dan ternyata lolos. Gitu. Berikutnya ada tanggapan Kak dari Kak Amos Eka. Saya dulu suka belajar akhir zaman 25 tahun yang lalu. Seingat saya bagian ini disampaikan belum terjadi. Ujungnya di Harmagedon dan pandangan sudah terjadi menurut Kak Son adalah gambaran baru sekali. Senang bisa belajar, terima kasih. Gitu Hen. Nanti seru ya, 7 sampai 17 itu, terus nanti 2 saksi. Tapi saya mau cut sedikit aja, yuk kita baca firman Tuhannya dulu, sebentar yuk, supaya kita tahu yuk. Wahyu 12 ayat 17, tolong ditampilkan. Ini preview saja. Dikatakan apa? Ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Wah, ngamuk, nggak dapat anaknya, memerangi keturunan yang lain. Siapa yang menuruti hukum-hukum Allah? Dalam bahasa aslinya keren. Ini bicara orang yang memegang hukum-hukumnya Musa sampai sekarang. Hukum Taurat. Siapa bangsa yang sampai hari ini masih pegang hukum Taurat? Tidak meleset. Siapa? Ya orang Yahudi. Ya. Dan yang memiliki kesaksian Yesus, kita. Jadi makanya musuhnya naga itu. Ya kan selalu toh. Bolak-balik Yahudi, Yahudi, bolak-balik Kristen. Lek Kristen Yahudi, lek Yahudi Kristen, lek Kristen Yahudi. Kan selalu itu. Betul kan? Nah, jadi kalau kita dimusuhi, genap. Dan ini sudah, sedang, dan akan terjadi. Already but not yet. Gitu. Silakan Kak Luki. Oke Kak.
sepertinya sudah tidak ada tanggapan maupun pertanyaan lagi. Cuma yang jadi catatan buat saya saat belajar kitab Wahyu adalah tadi yang lambang harus tetap ada sebagai lambang dan tidak boleh diartikan keluar dari apa yang Alkitab bilang gitu Kak ya. Karena kalau diartikan keluar dari itu jadinya ya muncul banyak hal yang kita lihat sekarang ini. Akhirnya muncul berbagai tafsiran yang begini, begitu, dan lain sebagainya itu tadi. Jadi yang lambang harus tetap sebagai lambang, jangan diliteralkan. Baik, kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Kita tutup dalam doa. Saya minta Kak Ane dia tutup dalam doa. Baik, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk pimpinan-Mu. Tuhan, lebih daripada apa yang kami tangkap melalui pikiran kami, Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan, melalui pesan-Mu ini, Engkau ingin kami setia, Tuhan, dalam penderitaan. Engkau ingin kami bisa tetap meneladani Engkau, Tuhan. Engkau ingin kami untuk tetap setia kepadamu sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk penebusan-Mu, terima kasih untuk kemenangan-Mu di kayu salib sehingga kami memperoleh anugerah untuk dilayakkan kembali kepada Bapa. Terima kasih, berkati semua kami yang hadir di sini. Kiranya berkat dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa di surga menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.